kanu peri paniup nadi awan saitong di pasari-sari nang badi arahakon nang lentu tinggil nai tinggal partadioki lama bay lama dai. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya di pagi hari ini saudaraku? Baik saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, apapun kesibukan kita, apapun rencana-rencana kita di hari ini, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati pikiran kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih Tuhan berikan waktu untuk sebentar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih juga Bapak buat istirahat tidur kami di sepanjang hari ini. Bapak, biarlah Engkau yang menolong kami di dalam mempersiapkan hari-hari hidup kami, mempersiapkan hari ini. Dan Tuhan yang menolong kami, Bapa, untuk mengerti akan maksud firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Hamba-Mu juga yang akan membawakan renungan ini, biarlah Engkau memperlengkapi hamba, menguduskan, menyucikan hamba-Mu, sehingga firman-Mu yang kami renungkan menjadi berkat bagi kami. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 28 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Demikian firman Tuhan saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering sekali orang berkata atau bertanya, apakah itu suara Tuhan? Apakah yang aku dengarkan tadi adalah semua kehendak Tuhan? Atau bagaimana saya mengetahui suara Tuhan di dalam kehidupan saya? Jangan-jangan apa yang saya dengarkan, apa saya yang impikan tadi malam, itu bukan suara Tuhan. Atau apakah itu suara Tuhan? Sering sekali kita meminta supaya Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami satu pencobaan, atau ketika kita diperhadapkan kepada satu pilihan, ya, untuk memilih A, B, atau C, kita sering sekali meminta tuntunan Tuhan, meminta suara Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita. Maka kita berdoa dan memiliki waktu untuk mencoba mendengarkan firman Tuhan. Tapi saudaraku, terkadang tidak kunjung datang. Tidak ada satu ilham. Tidak ada suatu suara yang masuk ke dalam telinga atau ke dalam hati pikiran kita. Nah, bagaimana saudaraku sebenarnya kita mengetahui suara Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, tentunya ada satu persyaratan yang mutlak di dalam mengetahui suara Tuhan. Apa itu saudaraku? Ya ini, kita membaca
firman Tuhan. Nah, suara Tuhan atau firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Oleh karena itulah, bagaimana kita bisa mengetahui suara Tuhan? Tentunya adalah dengan cara membaca firman Tuhan. Nah, kalau kita memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan segera mengetahui bahwa Tuhan yang berbicara. Nah, hubungan yang baik dengan Tuhan adalah dengan membaca firman-Nya, mendengarkan suaranya tentunya melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Dari mulai kitab Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, di situ ada banyak petunjuk-petunjuk Tuhan yang bisa kita pahami dan bisa kita tahu ketika kita menghadapi suatu persoalan atau ketika kita diperhadapkan terhadap suatu pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Dan kita juga perlu memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan-renungan, melalui saat-saat teduh kita, saudaraku. Nah, oleh karena itu, saudaraku, bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan adalah yang pertama kita membaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan secara rutin. Di pagi hari, di siang hari, di malam hari, atau kapanpun ada waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa kita baca di dalam Alkitab elektronik kita, di handphone kita ya. Ataupun mungkin kita punya buku-buku renungan. Dan saat ini kita sering mendapatkan renungan-renungan harian melalui teman-teman kita, melalui pendeta, ataupun melalui aplikasi, ataupun melalui YouTube yang bisa kita baca setiap hari. Dan kita dengarkan firman Tuhan, dan kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika kita sering mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan suaranya, maka hidup kita akan sesuai dengan tuntunan ataupun sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun saudaraku tidak selalu. Oleh karena itulah kita perlu bergumul untuk menentukan langkah-langkah kehidupan kita, saudaraku. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui Alkitab, melalui renungan-renungan yang ada di dalam gadget kita, ataupun di dalam khotbah-khotbah, atau apapun bentuknya. Ketika firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan itu bisa kita baca. Dengan demikian, hidup kita akan berpadanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya, kita akan menjadi pemenang. Kita akan menjadi orang yang bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang baik. Dan satu rencana yang baik yang sudah Tuhan siapkan untuk kita jalani. Demikian saudaraku, yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan senantiasa dengar-dengaran akan suaranya. Demikian firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah kami boleh Tuhan dorong senantiasa, supaya kami selalu dan sering untuk membaca firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh semakin dengar-dengaran dengan Engkau melalui firman-Mu yang ada di dalam Alkitab yang kami pegang dan kami miliki. Baik melalui gadget kami juga, supaya kami semakin mengerti dan semakin mengenal suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami apabila selama ini kami sering mengabaikan waktu-waktu, sering tidak memanfaatkan waktu-waktu kami untuk membaca firman-Mu. Dan melakukan banyak kesibukan, tetapi kami melalaikan untuk membaca firman. Terima kasih Bapa,
Biarlah di sepanjang hari ini aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Horas.